Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 4 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 30 sampai dengan ayat 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan pengalaman yang dialami para rasul dan bahkan oleh Kristus sendiri. Dikatakan bahwa sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mungkin saja dalam keadaan yang berbeda, kita semua pernah mengalami keadaan semacam ini. Sibuk dalam tugas-tugas kita sendiri, entah itu pekerjaan di kantor, tugas studi, pekerjaan di rumah, ataupun pelayanan gerejawi. Melalui semua kesibukan itu, sesungguhnya kita melakukan tugas pelayanan sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Maka Yesus mengajak kita, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah. Artinya beristirahat adalah sesuatu yang penting, sebab tanpa istirahat badan kita menjadi lemah atau malah sakit. Masalahnya, kadang kita mencari tempat yang salah atau cara yang salah untuk beristirahat. Karena itu, setelah beristirahat, rasa segarnya tidak bertahan lama, bahkan justru menjadi kelelahan. Kita mesti jujur melihat bagaimana biasanya kita beristirahat. Apakah di tempat yang sunyi untuk menimba kekuatan dari Tuhan, atau di tempat yang ramai untuk memuaskan diri dan mengikuti kesenangan daging? Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengajarkan kepada kita cara yang terbaik untuk beristirahat, yaitu menyendiri bersama Tuhan dan bersama dengan orang-orang yang dapat menguatkan kita untuk kembali melayani Tuhan. Supaya ketika kita kembali melakukan tugas-tugas kita memperoleh kekuatan, kesegaran, dan semangat yang baru yang bersumber dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang pernah mengalami kelelahan seperti kita, pasti memahami keadaan kita dan akan menolong kita. Sebab ia berjanji, "Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kelegaan kita pertama-tama datang dari Tuhan, dan bukan dari siapa-siapa atau apa-apa yang lain. Karena itu Santo Agustinus mengatakan bahwa jika jiwa berpaling kepada cara-cara lain dan bukan kepada Tuhan, jiwa itu akan menemukan kepedihan, kesakitan. Sedikitnya kepedihan karena telah menyingkirkan Tuhan, sumber air hidup yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya istirahat bukanlah waktu yang dimaksudkan agar kita bersantai, tidak melakukan apapun, asalkan badan merasa enak. Saat istirahat, memang kita melepas kelelahan jasmani,
Namun sebenarnya kita pun perlu memberi perhatian kepada kelelahan rohani. Sebab pada dasarnya istirahat merupakan waktu pemulihan untuk menimba kekuatan, membentuk cita-cita, dan membuat rencana untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Dengan demikian, waktu istirahat adalah waktu untuk memperkaya jiwa, untuk memberi kesempatan kasih Allah berkarya di dalam diri kita, agar kita dapat menumbuhkan kembali devosi-devosi yang dapat menghantar kita kepada keeratan hubungan kasih dengan Tuhan. Dengan demikian, kita mempunyai kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama, baik yang paling sederhana sekalipun, maupun yang tersulit karena berlawanan dengan tendensi kita sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini juga mengingatkan satu hal yang lain, yaitu agar kita tetap menempatkan kepentingan orang lain terlebih dulu di atas kepentingan kita untuk beristirahat. Kristus dan para rasulnya ketika melihat begitu banyaknya orang yang datang kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, kemudian hari itu baik Yesus maupun para muridnya tidak jadi beristirahat. Mengikuti teladan Yesus, ada kalanya kita pun harus menunda istirahat kita demi melayani orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Jika kita mengalami keadaan ini, marilah kita dengan siap sedia melakukannya. Mungkin saja ini merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melatih agar kita tidak mengandalkan rencana kita sendiri, tetapi menyerahkan segalanya ke dalam rencana Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kumohon, bimbinglah aku ke air yang tenang, dan segarkanlah jiwaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.